Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya seperti ini Ustadz, kalau misalnya yang korban bencana banjir seperti kemarin itu kondisinya kan mereka belum ada yang belum bisa ganti baju gitu. Nah itu bagaimana sholatnya itu, apakah dengan seadanya seperti itu sholat seperti biasa, dan apakah nanti harus dikodo lagi setelah mereka bisa suci dengan sempurna atau tidak perlu dikodo Ustadz sholatnya gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya mengenai tayamum Pak Ustadz. Apakah itu wajib untuk menghadap kiblat? Tayamum itu Pak Ustadz, misalkan di perjalanan toh di mobil, misalkan perjalanan jauh kita mau sholat, dadakan sholat di mobil kan tayamum, kan belum tentu tuh mobilnya ngadepnya ke kiblat gitu kan, dan mungkin juga kita nggak tahu itu arah kiblatnya di mana gitu kan. Terus juga ketika mentayamumkan orang yang sakit, apakah juga tuh orang yang sakit harus dihadapkan ke kiblat atau bagaimana? Dan yang pertanyaan yang lainnya adalah begini, berhubungan dengan cuaca pada saat ini Pak Ustadz, lagi hujan terus, jadi banyak yang sakit, batuk pilek dan lain sebagainya. Ini seandainya saya ini sholat berjamaah di masjid, kemudian irungnya lu meler Pak Ustadz, meler, encer ya, mencer, nah terus jatuhlah ke sajadah saya gitu kan. Kemudian ketika sujud itu umbul saya nempel ke saya. Nah itu saya ini gimana tuh? Apakah batal atau enggak tuh Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua dulu. Yang pertama, ketika posisi terkena musibah seperti saudara-saudara kita, keluarga kita yang di sana, kemudian ketika datang waktu sholat, maka satu, tetap melaksanakan ibadah sholat dengan cara seadanya, litahiyatil waktu sholat, karena menghormati waktu sholat. Satu, dengan seadanya, posisi seadanya, tidak memaksakan seperti layaknya orang-orang seperti kita yang harus tutup aurat, yang harus seperti ini dan seperti itu hanya litahiyati waktu sholat, karena menghormati waktu sholat, taat kepada Gusti Allah. Satu. Yang kedua, apakah sholatnya tersebut harus diqodho atau sholatnya tidak harus diqodho? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sholat saat seperti itu, berarti secara syariat fikih contoh, ketika perempuan auratnya sebagian kelihatan, tidak ada mekena, tidak ada apa, sehingga hanya tutup saja lalu terbuka auratnya, berarti secara fikih kan tidak sah. Secara fikih kan seperti itu, tidak sah. Tapi itu litahiyati waktu sholat, karena menghormati waktu sholat, beliau taat kepada Allah, tetap melaksanakan sholat dengan posisi seadanya. Maksud posisi seadanya, tak kala posisi itu semua tergenang air, tidak ada landasan untuk saya sujud. Sebab kalau saya sujud berarti saya masuk ke dalam air, ya berarti posisi kita sujud, niat sujud tapi tidak mencium tempat sujud, karena posisi semuanya air, tidak ada tatakan, tidak ada alas untuk saya berdiri dan posisi sujud ketika mencium tempat sujud. Berarti kita tidak sujud, cuman niat saya melakukan ruku awal
iktidal, kemudian kita sujud tapi posisi tetap posisi ruku, karena nggak mungkin kita cium tanah karena posisi banjir tergenang air, seperti itu. Kemudian sholatnya dikodok atau tidak, sholatnya karena yang tadi hanya niatnya litahiyati waktu sholat, karena niat menghormati waktu sholat saja. Ketika tempatnya sudah kembali normal, maka bapak ibu yang tadi mengkodo setiap waktu sholat. Contoh, saya sholat duhur, selesai duhur biasa yang punya waktu qobliyah ba'diyah, lalu saya sholat kodok tatkala itu. Nah, itu kodok sholat karena litahiyati waktis sholat, karena dulu hanya menghormati waktu sholat saja. Ya, isyarat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, najis itu sesuatu yang dianggap jijik bagi kita. Najis itu selain yang sudah dinaskan, yang sudah ditentukan adam wal qayhu, darah, nanah, utah-utahan, selain daripada itu, tapi sesuatu yang menjijikkan bagi diri kita, itu berarti najis bagi diri kita. Seperti pertanyaan Pak Ustadz, Ingus, menurut saya, pribadi saya nggak jijik bagi saya, orang biasa seperti itu, lalu jatuh truk di tempat sujud, lalu keinjek lagi, sholat saya batal tidak? Sholatnya tidak batal, karena itu menurut saya ini punya saya, maka ini tidak menjijikan bagi saya, berarti ini tidak najis. Paham nggak? Tapi kalau ibu jijik ya, berarti ini adalah najis bagi ibu. Paham kan? Apalagi ibu kan syarat ketika anak masih kecil, masih bayi, pilek, maka ibu biasanya nyedot, Bu ya, disedot hidungnya. Kalau seperti itu enggak jijik, enggak apa, itu seorang ibu, pengorbanan seorang ibu untuk anak. Oleh karena itu sholatnya batal tidak? Sholatnya tidak batal karena tidak menjijikkan bagi dirinya. Paham kira-kira?